Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Allah mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik bagi kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia mau mengerjakan, Dia mau merencanakan, dan Dia mendatangkan yang terbaik bagi setiap kita. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berjuang yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Dia berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik, Tuhan mengerjakan yang terbaik dan mendatangkan yang terbaik bagi setiap umat-umatnya. Itulah jaminan firman Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa Allah mengerjakan yang terbaik bagi kita, merencanakan yang terbaik bagi kita, dan kemudian menggenapi yang terbaik bagi kehidupan kita saudara, maka alangkah indahnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saat ini saudara, kalau kita rindu Allah menggenapi rancangan-rancangannya dan pekerjaannya yang terbaik bagi kita, mari kita terus belajar saudara. Kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan-rancangan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori supaya setiap saudara akan gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah
menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana manusia mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Paulus di mana menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi umat-umatnya. Hanya kita harus hati-hati dalam menafsirkan ayat ini, saudara. Karena sekalipun dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu ada di ayat yang ke-28, di mana di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu di sini bukan sebenarnya menunjukkan segala sesuatu apa saja begitu. Tetapi kata segala sesuatu di sini itu tidak terlepas dari konteks ayat-ayat sebelumnya, di mana mulai ayat yang ke-18 tadi, saudara, Paulus berbicara tentang di sana tentang penderitaan zaman sekarang. Dikatakan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus segala sesuatu di sini adalah apa yang dia bahas di atas. Dan yang dia bahas di atas itu adalah salah satunya tentang penderitaan. Dan akhirnya dia berkata, kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya itu salah satunya adalah penderitaan. Artinya apa, saudara? Penderitaan sekalipun Allah sanggup mengubahkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang dimaksudkan di sini segala sesuatu adalah penderitaan hidup, beban hidup, persoalan hidup. Itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itu yang pertama yang saya ingin kita pahami, saudara, bahwa segala sesuatu di sini bukan maksudnya apa saja. Kenapa? Karena satu kali saya duduk di bangku perkuliahan, lalu kemudian satu dosen bertanya, menurut saudara apa maksudnya segala sesuatu? Lalu akhirnya dia menyimpulkan segala sesuatu yaitu segala sesuatu. Bahkan
ketika ada orang yang akhirnya berzina, lalu kemudian lahirlah seorang anak dari sana dan dibahas dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Wow, itu sudah terlalu jauh, saudara. Kita pergi saja ke konteksnya, di mana dalam konteksnya di sini segala sesuatu di sana salah satunya adalah tentang penderitaan. Artinya di dalam kehidupan saudara, penderitaan-penderitaan, beban persoalan yang sedang saudara hadapi, Allah sanggup mengubahkannya atau Allah sanggup memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekalipun hidup saudara menderita saat ini, Allah sanggup mengubah penderitaan itu untuk kebaikan. Dan dia berkata saudara di ayat yang ke-28 tadi bahwa sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi dia tidak tinggal diam dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam masalah, persoalan yang kita alami sebagai umat-umatnya. Allah tidak tinggal diam, tapi dia turut bekerja, kata firman Tuhan. Dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan, Allah turut bekerja dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak tinggal diam, saudara. Dia bertindak, dia berbuat, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja dalam hidup saudara. Dia bekerja dalam masalah, persoalan, penderitaan yang sedang saudara alami. Dia sedang bekerja di tengah-tengah masalah, di tengah keluarga saudara mungkin yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, dia sedang bekerja dalam masalah ekonomi saudara. Dia sedang bekerja di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Sekalipun saat ini sepertinya semuanya sangat sulit, tapi Allah turut bekerja di sana. Kalau Allah turut bekerja, apakah yang mustahil? Apakah yang tidak bisa diubah? Ketika Allah turut bekerja, dia sanggup mengubah segala sesuatu. Nah, berikutnya saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana atau kepada siapa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu, bahkan penderitaan sekalipun Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa Tuhan akan mengerjakannya? Kita lihat kembali saudara, di ayat yang ke-28 itu dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja dalam hidup siapa saudara? Dalam hidup orang yang mengasihi Dia. Jadi sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Allah akan mengubah itu semua menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan. Jika dalam menghadapi itu semua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap melangkah, kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Kita tetap membuktikan dalam perjalanan hidup kita bahwa kita mengasihi Dia. Jika kita bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa kita hidup mengasihi Tuhan, maka sekalipun hari ini ada penderitaan, sekalipun hari ini ada masalah, tantangan, persoalan hidup yang kita alami, Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya melihat saudara, ada begitu banyak dalam kehidupan ini, baik kehidupan pribadi saya, baik kehidupan jemaat, baik di tengah pelayanan. Saya melihat ada begitu banyak masalah, kesulitan, persoalan. Pada saat mengalaminya, tidak bisa dipahami. Pada saat mengalaminya, tidak bisa diterima, sulit diterima secara akal. Tetapi jauh kemudian, setelah dipahami semuanya, baru akhirnya ternyata Allah tidak tinggal diam. Dalam persoalan dan masalah itu, ternyata Allah ikut bekerja di sana. Dan itu akan terjadi ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi saudara, apapun yang saudara alami, tetaplah hidup mengasihi Tuhan.
Ada orang-orang yang ketika mereka mengikut Tuhan, lalu kemudian mereka punya masalah, dan mereka kemudian mulai berdoa, berseru kepada Tuhan, tetapi doa mereka tidak dijawab. Akhirnya, belum dijawab, akhirnya mereka undur, mereka lemah, mereka meninggalkan Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau kita meninggalkan Tuhan, maka penderitaan, kehancuran yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita sabar dan hidup tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, maka pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan perkara yang dahsyat. Dia menyatakan pertolongannya. Itu sebabnya teruslah mengasihi Tuhan. Sekalipun hari ini saudara tidak paham, sekalipun hari ini saudara merasa tidak adil, sekalipun hari ini saudara merasa begitu berat, begitu sulit beban kehidupan saudara, tetaplah melangkah dengan mengasihi Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Selanjutnya saudara, masih di ayat yang ke-28, di sana juga dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua saudara, orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang dipanggil Tuhan dan menghidupi panggilan Tuhan. Nah saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi ada tujuan Tuhan atas panggilan kita. Setiap kita, saudara, ada panggilan Tuhan atas kehidupan kita, siapapun kita. Dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita berbeda satu dengan yang lain. Dan dalam kita menjalani hidup kita, seharusnya kita melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk hidup diberkati, hidup berhasil, hidup sukses, apa yang kita inginkan terjadi, kita menjadi kaya raya dan sebagainya. Bukan itu panggilan Tuhan atas hidup kita. Itu adalah bonus yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tetapi sebenarnya ada panggilan Tuhan sehingga Tuhan melakukan itu. Kenapa saudara diberkati? Karena ada panggilan Tuhan atas hidup saudara, dan Dia mau saudara memakai berkat yang Dia beri untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Dan orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Saudara harus paham apa yang menjadi panggilan saudara, dan seharusnya saudara tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saudara. Saya memberi satu contoh dari kehidupan pribadi saya, saudara, di mana pada saat saya mengalami panggilan Tuhan, saya mengalami kepastian keselamatan. Dan saat saya mengalami kepastian keselamatan, saya selalu ingat orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mengingat di situ ada keluarga saya, di situ ada berduyun-duyun orang banyak yang berdesakan. Tetapi mereka belum percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Dan saya tahu kemana jalan mereka. Mereka pasti akan masuk ke neraka, dan mereka akan berada di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya akhirnya aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan memanggil aku untuk memberitakan Injil. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan, dan akhirnya aku menjalani panggilanku untuk hidup memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Akhirnya saya pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian akhirnya setelah selesai 2 tahun sekolah Alkitab, saya siap merintis gereja. Jadi waktu itu masih berumur 19 tahun, saudara. Saya sudah pergi merintis gereja di tempat saya melayani hari ini. Saya merintis, ada perjuangan yang berat, ada kesulitan yang berat, saudara, secara ekonomi, kebutuhan hidup saya, karena kami berada di gereja yang tidak menggaji hamba Tuhan, saudara. Jadi kami hanya pergi. Gereja kami punya moto, pergilah, merintislah, layanilah Tuhan, dan hiduplah di sana dari pelayanan. Jadi ada pergumulan bagi saya dalam merintis jemaat.
Tetapi dalam pergumulan itu aku tahu bahwa disitulah panggilan saya, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di daerah ini. Sampai-sampai pada waktu itu saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan yang melihat pelayanan saya dan kemudian akhirnya dia tertarik. Dia punya gereja 3 dan dia tertarik untuk menawarkan gereja itu kepada saya. Dia berkata, maukah kamu menjadi gembala di gereja ini? Gereja itu sudah besar, artinya gereja itu sudah mapan, sudah permanen, dan jemaat sudah banyak di sana. Saya tinggal, istilahnya saya tinggal menuai kalau saya pindah ke sana. Pada saat tawaran itu diberikan kepada saya mulai merenung. Dan akhirnya firman Tuhan menyadarkan saya bahwa panggilan saya adalah di tempat ini. Sekalipun di tempat ini pada waktu itu saya masih merintis dan mengontrak rumah. Saya mengalami kesulitan ekonomi. Saya mengalami banyak hal, saudara. Kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan. Tetapi ketika tawaran itu diberi kepada saya, lama-lama beberapa waktu kemudian, saya akhirnya menyimpulkan bahwa panggilan saya di sini. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik, saya akan tetap tinggal di sini. Saya tahu disinilah panggilan saya, dan saya harus menghidupi panggilan saya. Dan sampai hari ini saya masih menghidupi panggilan itu, saudara. Artinya apa? Hal yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah bahwa saya mengerti betul apa yang menjadi panggilan saya. Panggilan saya adalah melayani Tuhan di desa ini. Sekalipun ini desa yang kecil, sekalipun desa yang tidak dikenal, dibandingkan dengan kota dan sebagainya, desa ini bukan menjadi tempat yang basah kata orang, saudara. Tetapi saya tahu di sini panggilan saya. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik, saya tidak terima tawaran itu. Kenapa? Karena saya tahu di sinilah panggilan saya. Artinya apapun harganya saya harus menghidupi panggilan itu. Karena saya tahu kenapa saya hidup. Karena Tuhan mau saya melayani di sini, memberitakan firman Tuhan di sini, memberitakan Injil di sini, dengan segala tantangan, beban dan persoalan yang harus saya pikul. Saya tahu inilah panggilan saya. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sama seperti Tuhan memanggil saya sesuai dengan tujuan dan rencananya bagi saya, Dia juga memanggil saudara. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilannya. Hanya berbeda, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, saudara dipanggil menjadi apa? Saudara harus tahu panggilan Tuhan atas kehidupan saudara, dan saudara harus hidupi panggilan itu di dalam kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara, pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita mengalami Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikatakan di ayat 29, saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, saudara, adalah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi bagaimana supaya kita menyaksikan Allah menolong kehidupan kita? Kita harus berproses hari demi hari semakin serupa dengan Kristus, saudara. Kita harus berproses hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kita harus berubah lebih baik. Kita harus diproses menjadi lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kita. Hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Karakter kita, sifat kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Itu yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Maka pada akhirnya Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tidak tinggal diam, tapi Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Dan Dia Allah yang aktif bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kepada siapa Tuhan akan menyatakan kebaikan? Kepada siapa Tuhan datangkan kebaikan? Yang pertama,
kepada orang yang hidup mengasihi Dia apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kalau saudara rindu mengalami Tuhan bekerja menyatakan kebaikan dalam kehidupan saudara, maka hiduplah mengasihi Tuhan apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, hiduplah mengasihi Tuhan. Yang kedua, hiduplah melaksanakan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain, tapi mari kita hidupi panggilan itu. Yang pertama, pahami apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dan kemudian hidupi panggilan itu. Kemudian yang terakhir, kita harus semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menghidupi panggilan Tuhan, dan berproses semakin serupa dengan gambaran Kristus. Maka dengan demikian, Tuhan akan bekerja. Dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana dalam firman-Mu ditegaskan bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Engkau Allah yang bekerja dan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan masalah persoalan pun Tuhan sanggup ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kami mengalami Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami harus mengasihi Engkau, menghidupi panggilan-Mu, dan kami harus berproses menjadi semakin serupa dengan Engkau. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengasihi Tuhan, ajar mereka menghidupi panggilan Tuhan, dan ajar mereka berproses semakin serupa dengan gambaran Tuhan dalam sifat, karakter, pola pikir mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dalam segala profesi mereka, pekerjaan mereka. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Itu sebabnya hadirlah terus di tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, menaikkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar,
campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan
campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami
sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi, Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa, apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara.
Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini. Dan keberhasilan, kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.